Hai, selamat siang semuanya yang ada di sana. Welcome back to Pegitas Channel. Senang banget ya. Hari ini aku mau melanjutkan seri sio dan warna nature relationship-nya terhadap 11 sio yang lainnya. Kalau tadi malam aku udah bahas tentang tikus ya, sio tikus dan warna relationship-nya dengan 11 sio lainnya. Hari ini kita mau bahas kerbau ya, sio kerbau dan nature relationship-nya dengan 11 sio yang lainnya ya. Nah, yang pertama, kerbau itu adalah sio yang paling kaku, sio yang nggak bisa improvisasi, sio yang lurus tabrak tembok ya, pekerja keras. Nah, memang sio kerbau itu paling susah untuk beradaptasi dengan sio-sio lainnya. Susah buat mereka beradaptasi. Nah, sekarang gimana relationship sio kerbau dengan 11 sio lainnya? Oke? Nah, sio kerbau dengan sio macan ya, sio kerbau dengan sio tikus itu tidak akan ada masalah berarti. Cuman sio kerbau dan sio tikus, sio kerbau dan sio macan itu mereka sering menjaga jarak ya, dan juga sering saling waspada ya, dan juga sering kayak apa ya namanya ya, susah percaya juga ya, tapi yang jelas mereka sering menjaga jarak, bukan dalam arti negatif, tapi lebih ke untuk menjaga perasaan dan untuk respect satu sama lain ya. Jadi gak akan ada masalah yang gimana-gimana banget. Nah, bagaimana sio kerbau dengan sio kelinci, sio kerbau dengan sio babi ya. Sio kerbau dengan kelinci, kerbau dengan babi, ini mereka dalam segala sesuatunya mereka bisa bekerja sama, dan sesusah-susahnya, semudah-mudahnya mereka adalah partner yang sama-sama harus bekerja keras, sama-sama keluar keringat, dan sama-sama berjuang, dan tidak mudah ya. Jadi mereka benar-benar harus setara effortnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan sio kerbau dengan sio naga, sio kerbau dengan sio anjing? Sio kerbau dengan sio anjing dan sio naga itu mereka sering merasa susah untuk bekerja sama. Susah, bukan tidak bisa ya. Dan sering merasa selama bekerja sama effort yang dilakukan tidak seimbang ya. Dan biasanya yang sering komplain adalah kerbaunya ya, karena merasa dialah yang lebih capek, dialah yang too much effort ya. Jadi sering kayak kecewa, kenapa sih kok jadi kayak gua yang capek gitu ya. Itu yang akan terjadi kalau kerbau dengan naga dan kerbau dengan anjing ya. Lalu bagaimana dengan kerbau dengan ular dan kerbau dengan ayam? Nah, ini blessed from heaven ya, kaki meja, kaki 4 ya. Jadi kalau kerbau dengan ular, kerbau dengan ayam, apa aja yang mereka lakukan itu nggak perlu capek-capek, nggak perlu berdarah-darah, nggak perlu keringat banyak ya. Blessed from heaven, pokoknya jadi aja, sukses aja, dan mudah ya. Banyak kemudahan, banyak kebaikan yang datang dari pemilik alam semesta kalau kerbau dengan ular dan kerbau dengan
ayam ya. Lalu bagaimana dengan kerbau dan kuda, kerbau dan monyet ya. Kerbau dan kuda, kerbau dan monyet itu mereka manusia yang berbeda ya. Banyak hal, misalnya kalau kerbau itu lamban, kuda itu maunya semuanya cepet ya. Lalu kerbau itu orangnya lurus tabrak tembok, nggak bisa improvisasi. Kalau monyet itu banyak akalnya, kadang bawaannya mau ngakalin orang, cerdik gitu ya. Nah, tapi kerbau dengan kuda, kerbau dengan ayam itu mereka tetap bisa berkolaborasi untuk menghasilkan segala sesuatunya. Jadi kalau misalnya kalian kerbau, kalau kalian kuda, kerbau dan kalian berpartner dengan kuda atau dengan berpartner dengan monyet, atau kalian berpacaran dengan kuda, kalian berpacaran dengan monyet, sio kerbau ya. Ini mereka bisa kolaborasi ya, dan hasilnya biasanya baik. Nah, ini relationship ini berlaku bukan hanya untuk percintaan, tapi juga berlaku untuk bisnis, pertemanan, dan keluarga ya. Lalu yang last but not least itu adalah sio kerbau dengan kambing. Nah, sio kerbau dengan sio kambing ini adalah dua individu yang sangat-sangat berbeda ya. Beda prinsip, beda persepsi, beda moral, beda etika, beda selera ya. Dan sepertinya mereka adalah dua kutub yang berbeda, namun namanya kalau dua kutub berbeda kan tidak bisa dipersatukan ya. Yang satu maunya ke kiri, yang satu maunya ke kanan. Jadi bukan berarti mereka akan musuhan, bukan berarti mereka akan konflik ya, tapi lebih ke mereka memang susah aja dipersatukan, dan biasanya alam semesta yang memisahkan ya. Jadi kalau dipisahkan oleh alam semesta karena satu dan banyak hal, itu gak perlu disesali ya. Jadi kalau misalnya kalian kerbau, kalian dipisahkan dengan pasangan kalian, pacar kalian, partner bisnis kalian, kambing ya, kalian gak usah sedih karena memang alam semesta memisahkan kalian berdua untuk kebaikan, karena memang kalian dua makhluk yang berbeda, dan perbedaan itu membuat kalian harus berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi gak usah disesali. Nah, jadi ini nature relationship ini bukan hanya berlaku untuk bisnis atau pertemanan atau percintaan, tapi lebih ke semuanya gitu ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Thank you so much. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau konsultasi private. Jangan lupa siapkan data-data tanggal, tempat, dan jam lahir, dan list pertanyaannya. Lalu DM Instagram Pikita 2019. Thank you so much. I love you. Bye. Dadah kerbau.